Sopositus berada di Dukuh Asem Kalang, Desa Gempolsari, Kecamatan Gabus. Nanti kita masuk ya teman-teman. Kita sudah masuk di Punden Asem Kalang teman-teman. Ini keadaannya. Terdapat 2 makam. Oke. Kali ini kita sama Mas Lili teman-teman. Ini di Punden Asem Kalang, Desa Gempolsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Terdapat 2 makam ya Mas Lili. 2 makam. Yang dari segi ukuran ya. Dari segi ukuran sih umum sih Mas. Umum Mas. Yang satu agak lebih panjang ukurannya, yang satu agak pendek. Ini kayaknya sudah ada renovasi ya Mas Lili. Masih ada renovasinya. Tapi untuk bata kunonya ada sih Mas. Ini kuno ini Mas, ada yang kuno. Sudah masanya kayak sampun Islam ya Mas Lili. Islam. Ini modern, ini lama. Ini kuno. Yang untuk lebarnya kan beda. Kanan itu bata kuno ya. Ya, kemungkinan ini panjangnya sekitar 39, hampir 40 cm lah. Tapi kan udah putus ini. Putus. Ini juga Mas, ini juga Mas. Ini bata kuno juga ini Mas. Pecahan pecahan batu kuno, bata kuno. Ini yang modern, ini yang kuno. Ini yang kuno. Ukurannya beda sih untuk lebarnya. Untuk yang ini ada cape ya Om, untuk jari biasanya. Untuk apa, bangunan? Ya kemungkinan itu sih Mas, bangunan. Ya. Bangunan makam bisa. Dan itu loh Mas, saya takjub itu loh. Pohon jenar namanya. Ada pohon jenar. Jenar. Untuk cerita selanjutnya itu sama Bapak Kades Yanto. Mas. Monggo. Oke, baik. Menurut cerita dari sesepuh-sesepuh yang ada di Dukuh Asem Kalang, Desa Gempolsari, dan juga yang saya ketahui pribadi dari kecil, Punden ini memang sudah ada sejak nenek moyang, sejak dulu kala, sejak sebelum buyut-buyut saya itu sudah ada Punden ini. Dan menurut cerita dari sesepuh-sesepuh, ini Punden, ini ada 2, ini dulunya adalah saudara, 2 bersaudara. Kalau menurut cerita juga ini adalah murid dari Mbah Sajangkung, yang kebenaran ini warga atau dari Prianton, dari daerah Ndoro Kandang atau mana itu ceritanya, itu mau berguru ke Sajangkung, ke Mbah Sajangkung itu, tapi dari sampai di sini mungkin ada
apa nggih itu terus meninggal di sini. Terus sampai sekarang nggih punden ini dijadikan sebagai waliul qaryah atau sesepuh Namine, di dusun Asem Kalang. nggih namine sinten? Kalau menurut keterangan dari sesepuh-sesepuh ini untuk nama itu ada yang matur bilang itu Mbah Sentono Sentanu. Sentono Sentanu ini kan yang ini kan yang sepuh itu yang muda nih sing sepuh niki Sentono, yang muda itu Sentanu. Tetapi untuk kebenaran nama itu saya sendiri juga belum bisa memastikan karena juga ada sesepuh yang pesan ngendikan bahwa kalau hadroh pada saat ada hajat orang banyak itu ada yang pesan jangan disebut nama. Kalau hadroh ya cukup ila hadrote Mbah Punden Joko sekalian. Ini kan menurut cerita kan masih jaka semua ya, masih jaka semua, belum pernah menikah semua. Jadi Mbah Punden Joko sekalian atau waliul qaryah Dukuh Asem Kalang. Itu kalau di hadroh itu pesannya gitu. Kalau untuk tahun meninggalnya kurang tahu karena belum ada sejarah yang tertulis yang legal yang sudah yang dilegalkan lah intinya itu belum ada, ini hanya cerita dan cerita itu. Nggih. Nah, riyen kula, jadi saya dulu ke sini itu kan ya secara tidak sengaja. Jadi sebelah situ kan ada saudara yang rambutnya gondrong. Mas sinten? Sini Pak To, Pak To, Pak nggih. To. Lah ini kan Supriyanto, Ustaz Pak wonten Supriyanto. Ustaz Supriyanto lah. Saya kalau lihat sini kok ada kayak sinar. Akhirnya saya menemui Pak Yanto. Sejak dulu kan saya kenal Pak Yanto. Lah akhirnya ternyata memang betul ada makam di sini. Nah, dulu saya pernah jagoan kali Pak Yanto. Jadi kan saya cerita dulu, nyocokan cerita. Itu istilahnya memang kurang lebih ini adalah kalau menurut saya pribadi dari dulu itu memang tokoh penyebar agama. Nah, penyebar agama ya bisa terjadi, namanya penyebar agama kan berpindah-pindah. Ya mungkin bisa terjadi berjuang di sini, akhirnya dimakamnya di sini, lan kemungkinan memang masih ada hubungan dengan Syekh Jangkung. Itu setidaknya gambarannya memang kayak gitu. Jadi saya pribadi mempositifkan memang ini penyiar agama Islam. Jadi saya dengar kayaknya di sini ada lagi Pak ya, sebelah sana yang makam tua. Ya, yang di Dukuh Jatisari itu ada makam tua. Makam tua. Okay. Ya, nek di daerah Jatisari ya waliul qaryah sing Dukuh Jatisari. Ya. Tokoh itu perempuan, orang kirim hadroh ya Mbah Sari gitu. Nggih, Sari. Mbah Sari, perempuan. Di makam letaknya makam umum apa? Berada di tengah makam umum. Itu saya wonten patok berarti. Nek patoke ndak ada. Di bawah pohon-pohon. Asem atau apa gini? Kelihatannya kok ndak asem deh. Mboten asem. Di bawah pohon besar itu Bang. Di situ itu. Ya mungkin dulu itu makam cuma patoknya sudah ndak ada atau udah hilang atau gimana. Terus belum dibuat semacam makam lagi mungkin itu, karena belum ada penelitian yang mendalam yang ke arah situ. Kalau ini memang dari sini, dari dulunya memang dari saya kecil, dari mbah-mbah buyut-buyut saya memang sudah ada makam di sini. Oke, sudah. Letaknya juga seperti ini dulu, cuma dulu itu batu bata besar-besar itu ya dulu. Kalau ini kan di keramaian ini kan baru sekitar tahun 90-an mungkin yang keramik ini. Nggih, sekitar. Nggih, saking kula berarti kesimpulan saya melihat sinar berarti kan cocok. Berarti ada sesuatu di sini lah, ternyata memang ada makam. Ada. Bata tua ya ada. Kalau Pak Yanto